Dan di antara dampak dari maksiat, annaha tamhaqu barakatal umur, bahwasanya maksiat itu menghilangkan keberkahan umur, wa barakatal rizq, dan menghilangkan keberkahan rizki, wa barakatal ilm, dan menghilangkan keberkahan ilmi, wa barakatal amal, dan menghilangkan keberkahan amal, wa barakat ta'ah, dan menghilangkan keberkahan ketaatan. Subhanallah, mengerikan. Keberkahan, dia punya umur tidak ada berkahnya, dia punya rizki enggak ada berkahnya, dia berilmu tidak ada berkahnya, dia beramal tidak ada berkahnya, dia taat, ketaatan tersebut nihil, sirna. Wabil jumlah tamhaqu barakatad din wa dunya. Secara umum maksiat itu menghilangkan keberkahan agama dan keberkahan dunia. Fala tajidu aqalla barakatin fi umrihi wa dinihi wa dunyahu mimman asallah. Maka kau tidak akan mendapati yang lebih rendah keberkahan dalam umur, agama dan dunianya dari orang yang bermaksiat. Orang bermaksiat yang paling rendah keberkahannya. Wa ma muhiqatil barakatu minal ardi illa bima asil khalqi. Sudah kita bahas sebelumnya, tidaklah keberkahan dunia dihilangkan kecuali akibat maksiat yang dilakukan oleh para pelaku maksiat. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk negeri, suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa, sungguh kami akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi, ya. Kemudian beliau berkata setelah menyebutkan hadis, "Walaisat sa'atur rizqi wal amali bi kathratihi." Bukanlah lapangnya bagusnya rizki dan amal dengan banyaknya rizki dan amal tersebut. Wala tulul umri bi kathrati syuhuri, bukanlah panjangnya umur dengan banyaknya bulan-bulan yang dilewati, wal a'wam, dan tahun-tahun dilewati. Walakin sa'atur rizki wal umri bil barakati fihi, tetapi kelapangan rizki dan umur adalah jika diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang penting yang perlu kita renungkan, terutama dalam poin barakatil ilmi, keberkahan ilmu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ibu mungkin ada para talibatul ilm, para penuntut ilmu. Kita lihat kenyataan yang ada. Ada sebagian orang yang mungkin punya ilmu, mungkin luas, mungkin nahwunya bagus, sorofnya bagus, hafalannya banyak, tapi tidak ada keberkahan dalam ilmunya. Kenapa? Dia pasti melakukan kemaksiatan, sehingga ilmu yang dia miliki hanya untuk menampilkan kesombongan yang dia tersimpan dalam hatinya, hanya bikin keributan di antara kaum muslimin, hanya digunakan ilmunya untuk merendahkan orang lain, ya. Ilmunya menjadikan dia ujub dan gurur, dia terpedaya, ya. Ini contoh keberkahan dicabut dari ilmu yang dimiliki. Dia punya ilmu tapi tidak berkah. Adakah orang seperti gitu? Banyak. Apalagi di dunia maya kita lihat, kasihan orang ini ilmu banyak tapi seperti ini. Kasihan. Ilmu yang dia miliki tidak membuat dia beramal soleh, hanya sekedar teori yang akan menjadi beban bagi dia hari kiamat kelak. Karena dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmunya, apa yang dia amalkan dari ilmu tersebut. Dia tidak beramal. Kenapa? Ilmunya tidak berkah. Kenapa tidak berkah ilmunya? Karena dia tukang maksiat. Maka ini jadi renungan bagi kita semua. Kita semua belajar, yang tinggal di kompleks, Masya Allah, kompleks ilmu. Tapi apakah ilmu yang kita pelajari berkah? Itu jadi pertanyaan kita. Kalau kita isi dengan maksiat, pasti tidak berkah. Dan sudah banyak contoh. Ilmu yang dimiliki seorang hanya membuat dia semakin binasa, semakin dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, bikin keributan sana sini, bikin masalah sana sini, kesombongan yang memecah belah umat. Waliyadzubillah. Egoisnya menjadikan ribut di sana sini. Ya. Ilmunya tidak berkah. Kalau ditanya hafal ini, hafal ini, hafal anu, hafal ini, hafal anu, enggak ada faedah ilmunya. Kenapa? Di balik itu pasti dia melakukan maksiat yang mungkin tidak kelihatan oleh banyak orang. Berkahnya hilang, ya. Demikian juga rezeki. Seorang rezeki kalau berkahnya hilang percuma. Ini banyak itu banyak tapi enggak ada berkahnya. Umur panjang juga, tapi kalau enggak ada berkahnya percuma. Bangga umur sampai 80 tahun, bangga umur sampai sekian puluh tahun, percuma. Yang jadi patokan bukan masalah panjang umurmu, tapi bagaimana kualitas umur yang kau miliki. Saya sering sampaikan bagaimana Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu yang masuk Islam cuma sekitar 7 atau 6 tahun. Masuk Islam kira-kira tahun 12 kenabian sebelum hijrah, kemudian wafat pada tahun 5 Hijriah. Umur Islam dia cuma 6 tahun atau 7 tahun. Tapi ketika dia meninggal, maka Rasulullah SAW berkata, "Ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad." Arsy Allah bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa? Umurnya berkualitas. Umurnya berkualitas. Maka percuma seorang umurnya panjang tapi ternyata tidak berkualitas. Kenapa? Keberkahan telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala.